Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabazarani dengan NIM 2204045501135 dari kelas 1B. Memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi daring, jenis-jenis komunikasi daring, kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring, serta saya akan menampilkan contoh dari jenis-jenis komunikasi daring di kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kalian apa itu daring? Daring, familiar sejak tahun 2020. Kita mengenal daring dari kata, yuk kita belajar daring. Sebenarnya apa sih daring itu? Daring sendiri adalah kata yang berupa akronim dari dalam jaringan. Berarti daring itu bukan merupakan satu kata yang memiliki arti, namun merupakan akronim dari dua kata, yakni dalam dan jaringan. Nah, dari daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kata daring yang ada pada frasa dalam jaringan mengarah kepada internet. Daring dapat dikatakan sebagai padanan dari kata online. Kegiatan yang dilakukan secara daring sudah pasti membutuhkan jaringan internet dan alat-alat yang mendukung. Seperti apa? Ya, seperti apa yang kamu gunakan untuk menonton videoku kali ini, yakni handphone, baik itu seperti handphone, komputer, laptop. Nah, itu adalah alat yang digunakan dalam komunikasi daring. Sederhananya, kamu pasti pernah mengirim pesan kepada temanmu lewat aplikasi WhatsApp. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari komunikasi secara daring. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi daring adalah komunikasi yang dilakukan dalam jaringan. Dalam artian memerlukan internet dan alat-alat seperti handphone, komputer, dan juga laptop. Setelah mengerti apa itu komunikasi daring, selanjutnya apa sih jenis-jenis dari komunikasi daring? Komunikasi daring sendiri bisa dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan medianya. Yang pertama atau nomor satu, komunikasi sinkron chat. Bagaimana sih itu? Nah, seperti contoh yang tadi saya telah sebutkan bahwasanya kamu pasti pernah mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi daring melalui sinkron chat. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan. Contohnya seperti Line, SMS, Telegram, terus Messenger, DM di Instagram, dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwasanya komunikasi sinkron chat ini adalah komunikasi yang dilakukan hanya berupa pesan teks saja. Kedua, komunikasi asinkron chat. Komunikasi asinkron chat adalah komunikasi daring yang tertunda. Bagaimana maksudnya? Chat atau teks pesan yang dikirim tidak langsung dibalas oleh sang penerima. Komunikasi asinkron chat yang sebenarnya adalah seperti sesi bertanya ketika sedang dilakukan webinar atau diskusi. Pertanyaan akan ditampung dan dijawab pada sesi atau waktu yang seharusnya. Ketiga, komunikasi sinkron call. Jenis komunikasi daring ini adalah komunikasi di mana seseorang bisa berkomunikasi melalui sambungan telepon yang harus menggunakan internet, bukan pulsa seperti telepon biasanya. Komunikasi ini tidak terbatas waktu dan jarak. Aplikasi yang digunakan beragam. Tentu harus ada fitur telepon. 4. Komunikasi sinkron video call. Jenis ini sebenarnya tidak jauh berbeda daripada komunikasi sinkron call. Tapi pasti kamu tahu apa bedanya kan? Video call berarti kita bertatap muka dengan orang yang kita telepon. Tetapi jika telepon biasa hanya mendengar suara dari orang tersebut. 5. Atau yang terakhir adalah komunikasi asinkron video. Komunikasi asinkron video adalah komunikasi daring yang sama dengan komunikasi sinkron video. Namun, ada perbedaannya. Komunikasi asinkron video itu adalah seseorang hanya mengirimkan bentuk komunikasi berupa video. Jadi tidak secara real langsung kita berbicara dengan orang tersebut, tapi kita hanya dikirimkan video. Jadi hanyalah komunikasi satu arah. Berbeda dengan komunikasi sinkron video yang dari dua arah. Sinkron video ini biasanya digunakan oleh para guru dan serta juga dosen untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk video. Nah, guru tersebut akan mengirimkan video tersebut kepada murid-muridnya atau kepada mahasiswa. Nah, jenis komunikasi tadi ada juga komunikasi daring berdasarkan cara berkomunikasinya. Nama komunikasi daring formal. Komunikasi daring formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam keadaan formal. Biasanya komunikasi ini dilakukan ketika ada suatu kepentingan atau sebuah keharusan untuk melakukan komunikasi daring formal. Contohnya komunikasi daring formal seperti melakukan webinar, pembelajaran, atau rapat. Dua, komunikasi daring informal. Komunikasi daring informal adalah kebalikan dari komunikasi formal. Komunikasi ini dilakukan untuk melakukan interaksi yang tidak selalu ada maksud dan tujuannya. Biasanya komunikasi ini tidak memiliki topik yang pasti atau tidak terencana. Komunikasi daring non formal adalah komunikasi yang dilakukan di luar secara yang formal atau resmi. Jika komunikasi non formal dilakukan dalam situasi yang resmi, biasanya orang yang diajak berkomunikasi adalah kerabat atau yang memiliki hubungan dekat. Adalah komunikasi daring kelompok. Jenis komunikasi daring ini adalah komunikasi yang dilakukan secara berkelompok. Komunikasi ini biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok yang terdiri dari grup di sebuah aplikasi atau platform. Kelima, komunikasi daring untuk pekerjaan. Komunikasi ini adalah komunikasi yang bersifat pribadi dan penting. Komunikasi ini dilakukan untuk keperluan pekerjaan, menggunakan aplikasi atau platform pribadi, atau bisa juga menggunakan platform pribadi yang disediakan oleh perusahaan. Contohnya seperti sebuah aplikasi, website, atau email atas nama perusahaan. Nah, biasa ini digunakan untuk rapat. Nah, apa saja sih komponen untuk mendukung komunikasi daring itu? Komponen perangkat lunak atau software, komponen perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, komponen perangkat nalar atau akal, yang biasa disebut brainware. Pasti kelebihan dan kekurangan komunikasi daring? Pasti kelebihannya, yang pertama adalah menghemat waktu. Komunikasi daring tentu membutuhkan internet agar dapat berjalan. Kelebihan komunikasi daring yaitu menghemat waktu. Tidak perlu berlama-lama untuk mengirimkan pesan atau video kepada seseorang ketika menggunakan komunikasi daring. Selain itu, komunikasi daring tidak mengenal waktu. Kamu bisa menggunakannya kapan saja, asal ada kuota internet dan ada komponen yang bisa kamu bisa dilakukan di mana saja. Komunikasi daring dapat digunakan di mana saja selama internet terhubung. Ini adalah salah satu kelebihan dari komunikasi daring, sehingga tidak perlu bertemu untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga, hemat biaya. Untuk melakukan komunikasi secara daring tidak perlu memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung, terutama jika jaraknya sangat jauh. Komunikasi daring sangat membantu karena dapat meringankan biaya. Hanya dibutuhkan biaya internet saja dan biaya untuk membeli komponen yang kamu gunakan, contohnya handphone ataupun komputer. Kekurangan komunikasi daring. Untuk yang pertama, membutuhkan perangkat atau aplikasi tertentu. Jika ingin melakukan komunikasi daring, dibutuhkan aplikasi-aplikasi tertentu yang menunjang kebutuhan komunikasi tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai kekurangan dari komunikasi
daring dalam hal ini telah jelas ketika menggunakan komunikasi daring jenis teks pesan. Sering terjadi salah paham antara pengirim dan penerima pesan karena sulit untuk menebak ekspresi yang diterima oleh penerima pesan dan pengirim pesan. Lalu yang ketiga, ancaman data privasi yang tersebar. Ketika ingin melakukan komunikasi daring menggunakan platform atau aplikasi tertentu, diperlukan data diri. Hal ini sebenarnya berbahaya karena jika data-data diri yang bersifat privasi tersebut tersebar, bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Yang kedua, ketika kamu dan saya melakukan pembelajaran lewat media Zoom, jika dosen memberi atau membuat room Zoom untuk dilakukan pembelajaran secara daring. Nah, yang ketiga, ketika kita menghubungi orang tua. Yang keempat, ketika kita berdiskusi kelompok melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Yang kelima, ketika kita menghadiri atau ikut dalam seminar ataupun webinar yang diadakan oleh beberapa